Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Situasi dengan Andre Onana masih terus dibahas ya di berbagai media, termasuk juga di sosial media. Langsung aja, ada sebuah artikel yang ditulis oleh The Athletic, ditulis di The Athletic oleh Laurie Whitwell. Ini jurnalis yang luar biasa menurut gue. Gue akan artikan seperti biasa. Bagi Sobat Football United mungkin yang sudah memiliki pendapat ini itu tentang Andre Onana, tidak terlalu tertarik dengan artikel, ya bisa di skip saja video ini. Tapi bagi Sobat Football United di channel Football United seperti biasa ya, gue juga sering mengartikan artikel di mana The Athletic ini tentu saja bukan open source ataupun terbuka ya, harus ada member, harus ada dan lain-lain. Tapi untuk Sobat Football United yang memang berminat untuk menambah informasi, menambah pengetahuan sebelum membuat penghakiman ataupun pendapat, nah bisa stay di video kali ini. Oke, langsung aja gue artikan ya. 2 tahun setelah kiper Manchester United membuat kesalahan di akhir musim yang mendorong evaluasi ulang prioritas musim panas, sejarah mungkin akan terulang kembali. Kesalahan David De Gea saat melawan Sevilla di Europa League, melawan West Ham United di Liga Premier, dan yang terpenting kesalahan menghadapi Manchester City di final Piala FA meyakinkan Erik ten Hag untuk mendorong perubahan pada kiper nomor satunya daripada menyetujui kontrak baru untuk pemain yang sedang berada pada saat itu. Ruben Amorim dihadapkan dengan keputusan serupa tentang orang yang menggantikan De Gea setelah membuat keputusan untuk mencadangkan Andre Onana ketika Manchester United ini ke St. James Park ya pada hari Ahad lalu. Pernyataan pertama adalah apakah pemain berusia 29 tahun itu akan kembali ke pertandingan quarter final Europa League di hari Kamis menghadapi Lyon, yang merupakan pertandingan terpenting Manchester United sejak final FA musim lalu, karena lolos ke Liga Champions ya, ini dilihat sebagai sesuatu yang sangat penting untuk meningkatkan keuangan klub secara signifikan. Masalah yang lebih luas berkaitan dengan masa depan jangka panjang Andre Onana. Andre Onana, dan apakah Ruben Amorim akan mengikuti jejak Erik ten Hag dengan mendesak perombakan di rencana transfer. Kenapa? Karena posisi penjaga gawang belum masuk agenda Manchester United hingga saat ini. Striker menjadi prioritas, ditambah mungkin penyerang lain, gelandang, dan juga bek sayap. Namun kepercayaan pada Onana ini terkikis karena kesalahan-kesalahan di momen-momen penting. Dan setelah Amorim memberinya ruangan ya untuk bisa melepaskan diri, muncul pendapat di sekitar klub bahwa perpisahan setidaknya dapat juga dijajaki oleh kedua belah pihak. Beberapa orang di Manchester United menganggap Onana ini teralihkan terkait dengan adu komentar dengan Nemanja Matic menjelang leg pertama menghadapi Lyon. Sebuah teori yang didukung tidak hanya oleh 2 kesalahan untuk gol-gol dalam hasil imbang 2-2, tetapi juga interaksinya dengan para fans di Prancis. Mereka mencemooh kedatangannya dan ia tampak menatap ke arah mereka untuk tendangan gawang ketika Manchester United unggul 2-1. Tanggapan Matic terhadap klaim Onana bahwa Manchester United jauh lebih baik daripada Lyon sangat kuat. Mungkin didorong oleh solidaritas untuk De Gea, mantan rekan setimnya yang terluka karena kepergian dari Old Trafford. Namun Onana kembali lagi di media sosial ya, dan ini semakin meningkatkan fokus. Gol kedua Lyon saat Onana menepis tendangan George Mikautadze ke kaki Ryan Cherki mungkin lebih meresahkan daripada gol pertama saat ia membiarkan tendangan bebas Thiago Almada melewati tangannya. Karena itu merupakan pola yang kembali berulang. Bola ditepis ke tempat yang berbahaya. Setidaknya 1 orang pernah bekerja di Carrington merasa tangan Onana terlalu keras saat melakukan penyelamatan, dan dia perlu melembutkannya agar dapat mengarahkan bola menjauh dari tempat yang berbahaya. Sebagian karena alasan ini, perekrutannya bukanlah keputusan bulat di Departemen Perekrutan Manchester United. Tentu saja hal ini dibandingkan dengan 3 contoh penyelamatan ganda yang luar biasa musim ini. Ketika menghadapi Crystal Palace, ketika tandang menghadapi Fenerbahce,
dan juga saat menghadapi Southampton di mana Andre Onana melakukan double save ya di penyelamatan yang dilakukan, di satu momentum penyelamatan yang dilakukan. Onana tentu memiliki pandangan sendiri tentang semua ini, dan untuk tujuan itu, ia baru-baru mengganti agennya. Setelah diwakili oleh goal management selama kepindahannya dari Ajax ke Inter, dengan Wasserman membantu sebagai perantara selama proses penandatanganan kontrak dengan Manchester United, ia kini bekerja sama dengan Lian Sport. Tujuan utama dari pergantian ini adalah untuk mendapatkan pandangan baru dan mungkin pada waktunya untuk menegosiasi kontrak baru. Ketentuan Onana saat ini mencakup pemotongan gaji, dan ini juga untuk seluruh skuad ya, karena tidak lolos Liga Champions yang merupakan standar sebanyak 25%, tetapi dapat dinegosiasikan secara individual. Onana berharap Manchester United dapat kembali ke Liga Champions, dan penurunan finansial tersebut tentu saja secara mengejutkan ya ketika diaktifkan musim panas lalu. Onana sendiri sempat berbicara tentang hal ini dengan sporting director pada saat itu, yaitu adalah Dan Ashworth. Ada ironi tertentu bahwa penampilan terburuk Onana terjadi di Liga Champions musim lalu, membiarkan tendangan lemah Leroy Sané lolos di Bayern Munchen, kebobolan 2 tendangan bebas di Galatasaray, dan membuat Casemiro kesulitan dalam pertandingan kandang menghadapi tim Turki tersebut. Ya, ketika menghadapi Bayern Munchen, kebetulan gue ada langsung di stadionnya. Setelah tersingkir di babak penyisihan grup Liga Champions, ada dialog terbuka di musim panas lalu dengan klub-klub dari Liga Pro Saudi. Dan beberapa orang di Manchester United mendapat kesan ya, Onana mungkin tertarik dengan apa yang akan ditawarkan. Namun tidak ada yang secara konkret mewujudkannya. Dan Onana memperkuat hubungannya dengan Manchester, membeli rumah di daerah tersebut setelah sebelumnya menyewa. Arab Saudi sering disebut-sebut sebagai solusi bagi para pemain Liga Premier Inggris yang ingin cabut tapi menginginkan gaji yang bagus, sehingga tidak dapat dihindari bahwa rute ini akan dieksplorasi di musim panas nanti ya, jika Onana atau Manchester United memutuskan untuk mencari opsi baru. Bahkan pengurangan dengan tidak tampil di Liga Champions, hanya sejumlah kecil klub yang mampu membayar gaji dan biaya transfer Onana. Ini penting ya. Jadi gaji Andre Onana dan juga biaya transfer ini bukan sesuatu yang mudah yang bisa dibayar oleh klub-klub yang diharapkan katakanlah ya menebus Andre Onana. Faktor rumit lainnya adalah gambaran mengenai PSR, yang berarti setiap penjualan harus di atas level tertentu untuk menghindari kerugian secara perhitungan finansial yang tidak dapat ditanggung oleh Manchester United dalam situasi saat ini. Biaya sebesar 43,8 juta pounds yang disepakati dengan Inter, sekitar 55 juta euro ya. Ini jika diamortisasi ke dalam rekening Manchester United selama 5 tahun kontrak Onana, ia masih memiliki nilai sekitar 26,3 juta pounds, berarti sekitar 30 juta euro. Menemukan pembeli untuk yang menawar lebih dari itu ya, lebih dari angka 30 juta euro, diperkirakan akan menjadi tantangan ya. Karena alasan inilah beberapa orang dekat dengan situasi tersebut percaya pada akhirnya Onana akan tetap bertahan di Manchester United, kecuali ada pinjaman yang bisa diterima. Sebagai tambahan dalam bentuk uang tunai, Manchester United akan membayar sebagian terakhir biaya Onana ke Inter musim panas ini setelah membagi biaya tersebut dalam 3 kali angsuran, seperti yang juga disesalkan oleh Sir Jim Ratcliffe dalam wawancara media baru-baru ini. Oh, jadi uang transfer Manchester United ke Inter Milan terkait dengan Andre Onana ya, ini belum lunas. Jadi situasi ini kacau ya menurut gue. Oke, saat bergabung, Onana tampak sebagai langkah selanjutnya dalam evolusi Manchester United. Didatangkan karena kemampuannya dalam mengolah bola ya. Ia tampil meyakinkan saat melawan Manchester City di final Liga Champions bersama dengan Inter Milan. Ia mendapat pujian dari Pep Guardiola atas kemampuannya ya pada pertandingan tersebut. Namun beberapa orang yang mempelajari permainan ini merasa kecepatan Serie A memberi lebih banyak waktu bagi penjaga gawang, dan Onana perlu menyesuaikan diri dengan kecepatan Liga Premier. Tentu saja mengoper bola dari belakang tidak semulus yang diharapkan. Titik terendah terjadi ketika Onana memberi umpan kepada pemain Victoria Pleasant.
daripada pada saat itu inginnya memberi umpan kepada Matthijs de Ligt ya. Sebagai kompensasi bagi Onana, ia bermain di belakang beberapa kombinasi back, berubah dari 4 back menjadi 3 back dan dilatih oleh 3 pelatih kiper berbeda dalam waktu kurang dari 2 musim, yakni adalah Richard Hartis, Yeleten Roular, dan Jorge Vital. Meskipun mengalami kesulitan, Onana secara konsisten siap berbagi terbuka di saat-saat sulit, seperti setelah kekalahan Bayern. Pendekatan ini dan pola pikirnya yang teguh dipandang sebagai aset penting oleh Manchester United. Artinya bagaimana dia kuat secara mental ya. Ini dipandang oleh Manchester United sebagai aset penting. Apa yang akan dipilih Amorim pada hari Kamis masih belum jelas ketika menghadapi Lyon nanti. Walaupun ketika mencadangkan atau mengistirahatkan Onana untuk kekalahan 4-1 di Newcastle telah dikomunikasikan secara personal bahwa dia akan kembali. Namun di depan publik, Amorim merahasiakan situasi ini. Pengamat dekat Manchester United yakin bahwa mencoret Onana dari pertandingan penting seperti itu akan merusak hubungan jika ia tetap berada di klub hingga musim depan. Dan itu akan menjadi faktor penentu. Begitu pula penampilan Altay Bayindir yang tidak terlalu menguntungkan ya untuk dirinya sendiri pada debutnya di Liga Premier, membuat kesalahan yang berujung gol untuk Newcastle. Yang jelas saat ini perasaan deja vu di sekitar kiper Manchester United bukanlah yang diinginkan oleh siapapun ya. Deja vu artinya ini seperti kayak situasi yang berulang karena ya gue pernah katakan pergantian kiper di Manchester United itu tidak pernah mulus selama mungkin 20 lebih tahun ya, dari pergantian beberapa kiper utama Manchester United tidak pernah mulus. Dan menarik juga di artikel ini dibahas hal-hal yang juga sudah pernah gue bahas terkait dengan mungkin fans bisa mengatakan buang, jual, bla bla bla. Situasinya justru bahkan bisa memberi tekanan atau bahkan kesulitan bagi Manchester United di situasi finansial, karena bukan hal yang mudah untuk menjual Andre Onana, terutama untuk perhitungan PSR ya, supaya Manchester United tidak kerugian. Dan menarik juga bagaimana Laurie Whitwell di awal memberikan alasan dulu kenapa sih ada pergantian penjaga gawang di Manchester United dari De Gea ke Onana, bahwa David De Gea pun juga tidak lepas dari kesalahan-kesalahan di periode akhirnya di Manchester United, dan ini sering sekali juga seperti kayak dihilangkan saja. Gue secara personal ada di Anfield, hadir gue di sana ketika Manchester United kalah 7-0 ya, dan gue melihat memang gol-gol itu gol-gol yang ada juga kekurangan dari penjaga gawang pada saat itu, dan itu cukup banyak ya reaksi-reaksi yang tidak pas menurut gue seperti itu. Tapi artinya memang harus secara berimbang. Pun juga Laurie Whitwell tadi memberikan situasi bahwa ada double save yang dilakukan oleh Andre Onana, tapi bahwasanya dia melakukan kesalahan dan ini menjadi sorotan, itu juga merupakan fakta saat ini. Dan juga menurut gua penting untuk disaksikan ya, sampai dengan akhir musim nanti ada di mana situasi Andre Onana. Kalau misalnya dimulai ketika menghadapi Lyon, dia tidak menjadi pilihan utama, lalu di sebagian besar pertandingan musim ini sampai dengan akhir dia tidak menjadi pilihan utama, menurut gua ini penegasan jelas dari Ruben Amorim bahwa dia tidak membutuhkan Andre Onana untuk musim depan dengan apapun pertimbangannya. Tapi dan juga manajemen, Tapi kalau ketika menghadapi Lyon ada Andre Onana, lalu sebagian besar musim ini pertandingan juga masih ada Andre Onana di bawah gawang Manchester United, ini menandakan bahwa pergantian menjaga gawang belum menjadi prioritas untuk musim panas nanti, dimana tadi disebutkan juga di awal memang dari awal belum ada rencana ya di musim panas ini. Dan menurut gua kalaupun seandaikan seperti tadi disebutkan artikel ini, Andre Onana tetap berada di Manchester musim depan, gua harapkan Manchester United tetap mendatangkan penjaga gawang baru sih di musim panas nanti. Karena begini, musim panas tahun depan ya, kalau Andre Onana masih seperti ini, Manchester United lebih enak untuk menjual. Kenapa? Karena ada valuasi yang sudah turun terkait dengan situasi PSR. Angkanya mungkin ada di sekitar 20 jutaan dibandingkan dengan saat ini masih 30 jutaan ya. Dan itu nomor 1. Dan nomor 2, kalau Manchester United mendatangkan kiper di musim panas ini, tujuannya ya bisa memang untuk proyeksi menjadi kiper utama Manchester United musim depan. Jadi semusim itu dipersiapkan di Old Trafford, di Carrington, untuk
mengambil alih dari Andre Onana. Karena apa? Menurut gue begini. Tadi gue katakan di awal ya, pergantian penjaga gawang di Manchester United ini selama 20 tahun terakhir sering sekali seperti ini. Sulit. Kalau keputusan ini dilakukan terburu-buru ya, bukan tidak mungkin Manchester United akan mengulangi lagi situasi dengan Andre Onana ini musim depan dengan penjaga gawang siapapun yang datang. Karena memang tidak pernah mudah keadaannya. Ditambah hal ini justru bisa akan menjadi kesulitan ya. Tadi dari faktor finansial dan fakta juga bahwa Manchester United masih belum lunas ini membayar cicilan Andre Onana ke Inter Milan. Kurang lebih seperti itu membahas artikel dari Laurie Whitwell. Menurut gue artikel cukup menarik, ini ada banyak fakta, banyak informasi dan juga melihat dari berbagai sudut pandang ya. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.